selamat selamat pagi teman-teman semua. Pada siang hari ini kita akan eh, memulai acara weekly online worship kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus hadir di tengah perwakilan kita. Sebagai lagu pembuka, mari kita membuka lagu Sion kita nomor 171, kita dijamu oleh Raja. Kita dijamu oleh Raja, duduk bersama umat Allah. Sudahkah engkau bersedia? Mauk Raja datang, Mauk Raja datang, Mauk Raja datang. Sudahkah engkau bersedia? Mauk Raja datang. Mahkota indah ganti duri, ganti kita Yesus selamatkan. Namanya patutlah dipuji. Mauk Raja datang. Mauk Raja datang, Mauk Raja datang. Sudahkah engkau bersedia? Mauk Raja datang. Saat itu akan terbuka yang sekarang masih rahasia. Perangai kita akan nyata. Mauk Raja datang. Mauk Raja datang. Mauk Raja datang. Sudahkah engkau bersedia? Mauk Raja datang. Tuhan bergembira memandang pada umat-Nya yang pemenang. Tetap percaya, jangan bimbang. Mauk Raja datang. Mauk Raja datang. Mauk Raja datang. Sudahkah engkau bersedia? Mauk Raja datang. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami, anak-anak-Mu boleh berkumpul di dalam Zoom ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami Tuhan. Berikan Roh Kudus di dalam hati kami supaya eh, apa yang firman Tuhan katakan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampun dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian yang pertama yang akan dibawakan oleh Samuel Sirami. Untuk Samuel Sirami, silakan. Halo, Ya,
Silakan untuk lagu pujiannya, Samuel. Halo, Samuel. Apa sudah siap lagu pujiannya? Samuel. Baik, kalau dari Samuel belum siap, mungkin kita dengar langsung dari Jazz King dulu ya, lagu pujian dari Jazz King. Itu kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, gak simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Terima kasih atas lagu pujian yang dibawakan oleh Jazz King. Eh, Sekarang kita akan doa kelompok, tapi sebelumnya apakah ada pengumuman yang untuk berulang tahun dari Miss Ridley? Miss Ridley belum unmute. Oh iya, maaf ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Kita seperti biasa akan mendoakan em, yang berulang tahun dalam minggu ini. Di sini Miss lihat ada Saneta, Sarlena, dan Fagai. Jadi kita akan doakan em, papa dari Saneta, Sarlena kemarin. Jadi ada Pendeta Neno, kemudian ada mama dari Shine, ada Ibu Rina, kemudian ada em, Efrata, Alicia, dan Faith. Jadi ada 5 orang yang akan kita doakan. Atau adakah dari teman-teman lain mungkin yang juga orang tuanya yang berulang tahun tapi mungkin Miss tidak sempat lihat dari minggu lalu? Enggak ya. Berarti ini akan kita doakan Pendeta Neno, Ibu Rina, uh, Efrata, Alicia, dan Faith yang berulang tahun dari sepanjang minggu lalu sampai kemarin. Dan untuk mendoakan ini, saya minta kesediaan dari pembicara kita, Pak Putra. Silakan. Baik, kita boleh sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, segala hormat puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena Engkau adalah Bapa yang telah menciptakan, bahkan Engkau yang telah mengasihi kami dan menebus kami melalui Putramu Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah
Engkau berikan kepada 5 saudara kami dalam setiap kehidupan, dalam setiap apa yang menjadi suatu kesempatan yang Engkau berikan bagi saudara-saudara kami dalam kehidupan mereka. Engkau telah menolong, Engkau telah memberkati, sehingga Engkau boleh mengizinkan satu tambah usia boleh menjadi bagian mereka. Kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu lalu berulang tahun seperti Pendeta Neno, Ibu Rina, bahkan untuk anak-anak, untuk Efrata, Alicia, dan Faith. Tuhan, ketika usia mereka bertambah, biarlah hikmat, kebijaksanaan Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Bagi orang tua, Engkau akan boleh menolong untuk membuat mereka boleh menjadi orang tua yang akan menuntun anak-anak kepadamu. Bahkan sebagai anak-anak, Engkau boleh menolong mereka untuk menjadi anak yang boleh takut akan Engkau dan menghormati orang tua mereka. Biarlah dalam sepanjang kehidupan mereka, tuntunan Tuhan akan tetap menjadi bahagian mereka dalam kehidupan mereka. Setiap berkat, setiap pimpinan yang Engkau telah lakukan dalam kehidupan mereka di masa lampau, biarlah itu menjadi satu jaminan bagi mereka untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang sama akan menuntun mereka dalam kehidupan mereka saat ini, bahkan saat-saat mendatang. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Dan saat ini kita akan lanjut berdoa di breakout room. Misalkan bagi 3 breakout room. Di sini ada nanti bersama-sama dengan Nikto, boleh satu kelompok ya. Jadi minta kesediaan dari Pak Putra akan ada di room 1. Nikto akan ada di room 2, dan nanti Miss ada di... Oh, ada Kakak Dirdri. Nanti Kakak Dirdri boleh ada dengan Kakak Dirdri memungkinkan untuk pimpin? Miss. Oh, puji Tuhan. Berarti kita 4 aja ya, supaya tidak terlalu banyak di dalam grup ya, supaya bisa cepat selesai. Berarti kembali room 1 ada Pak Putra, kemudian di room 2 ada Nikto, di room 3 ada Kakak Dirdri, nah nanti di room 4 dengan Miss. Oke, selamat berdoa. Halo Nikto, silakan. Oh, oke. Sorry. Oke. Saat ini kita akan mendengarkan lagu tema Ceritakanlah Kisah Yesus.
Ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Sarwayu Putra. Sarwayu Putra adalah ayah dari 3 orang anak dan sekarang sedang melayani bersama keluarga di Blitar. Dan judul renungan pada hari ini berjudul Tanpa Pakaian Pesta. Untuk Sarwayu dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh diberikan ya. Terima kasih untuk perkenalannya, Kak Niko. Niko, saya lupa. Di pagi ini kita memiliki waktu 20-30 menit untuk belajar bersama dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus. Sudah masuk di bab yang ke-24, yaitu mengenai tanpa pakaian pesta ya. Saya bersyukur boleh bersama-sama dengan anak-anak Kerubium. Kalau boleh tahu, paling kecil kelas berapa ya? Miss Ridley, di sini yang tergabung di Zoom. Paling Kelas kecil 1. dan juga kelas 1 SD, terus paling besar yang ada di Paling Zoom ini? besar ada Kakak Dirdri kelas 3 SMA. 3 SMA ya? Oke. Saya coba untuk membuat sederhana supaya ini bisa untuk dipahami. Sir boleh untuk minta tolong ya partisipasinya ya. Kalau seumpamanya Sir ada sesuatu yang Sir mau tanya, tolong boleh dijawab yang mau menjawab. Kalau yang nggak mau menjawab ya nggak apa-apa. Sir nggak apa-apa kok. Dari semua yang ada di Zoom ini, ada yang pernah datang ke sebuah pesta? Pernah. Pernah ya? Pesta apa ini? Pesta apa? Pernikahan. Ulang tahun. Pesta orang mati. Orang mati. Aduh, pesta. Kalau Sir mau topikan ya, satu pesta yang sangat meriah, mungkin pesta pernikahan ya. Pernah ya semuanya ya ikut di pesta pernikahan ya? Pernah ya. Kalau pernah Sir mau tanya nih. Kalau pernah berarti kalian semua punya nggak baju terbaik untuk datang ke pesta itu? Punya. Punya ya. Nah, mantap. Jadi waktu datang ke pesta itu pakai baju terbaik kalian atau pakai baju biasa yang kalian pakai di rumah? Baju terbaik. Yang bagus. Benar. Sip. Pasti kita akan memakai. Apa itu? Oke. Pastinya ketika kita mau datang ke pesta, kita siapin baju yang terbaik kita punya ya. Kita pakai baju yang terbaik kita punya untuk datang ke pesta itu. Tapi pernah nggak? Saya mau tanya lagi. Pernah nggak kalian datang ke pesta, ternyata pesta itu kalian nggak kenal itu siapa, padahal dan juga pesta itu kalian itu nggak diundang. Kalian pernah datang nggak ke pesta itu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Yakin nggak pernah bawa. Kalau Sir dulu sih. Gimana? Jadi nggak pernah ya? Pasti kalau salah masuk. Iya, salah masuk ya. Pernah salah masuk ya ke pestanya orang? Pernah. Oh, pernah ya. Oh, pernah juga salah masuk ya. Tapi akhirnya keluar lagi atau tetap masuk aja? Keluar. Oh, keluar ya. Iya, karena kita nggak diundang ya di pesta itu ya. Jadi pertama, kalau seumpamanya kita mau datang ke sebuah pesta, pastinya sebelum pesta itu diadakan, kita dapat undangan atau tidak? Dapat undangan. Oke, kita dapat undangan ya. Berarti kita datang itu karena kita diundang ya. Iya. Terus Ya. kalau contoh nih, kalau seumpamanya di dekat-dekat kita ada pesta nih, ternyata pesta itu tidak mengundang kita datang nggak? Enggak. Kenapa nggak datang? Padahal itu di dekat rumah kita.
Kan nggak diundang. Oke. Disimpan ya. Ada satu kunci yang akan kita pelajari di sini. Karena diundang ya. Karena diundang, maka kita datang ke sebuah pesta itu. Benar? Oke. Dan yang kedua, kunci yang kedua adalah ketika kita mendapatkan undangan tersebut, maka yang tadi saya katakan kita harus menggunakan apa? Pakaian apa? Pakaian pesta kita kan? Pakaian pesta yang terbaik. Tapi saya mau kasih satu pembahasan yang ada di dalam pasal yang ke-24 ini melalui tanpa pakaian pesta. Kok bisa ya? Pergi ke pesta tapi tanpa pakaian pesta. Ada yang pernah mengalami ini? Mau pergi ke sebuah pesta, ternyata dia salah kostum. Dia nggak pakai pakaian pesta, malah pakai pakaian tidur. Ada nggak? Nggak ada ya seperti itu ya. Tetapi pelajarannya ini nggak seperti itu. Kita akan lihat sama-sama ya. Kalau kita membawa Alkitab, pelajarannya itu juga ada terdapat dalam Matius pasal yang ke-22, yaitu mengenai pelajaran mengenai seorang raja yang membuat perjamuan kawin untuk anaknya. Itu di pasal 22 ayat 1 sampai 14. Nah, dalam perjamuan itu singkatnya, sebelumnya, ada yang pernah telah belajar mengenai perumpamaan tanpa pakaian pesta ini? Bagi yang sudah, kita boleh mengulang lagi. Bagi yang belum, mari kita belajar sama-sama. Seorang raja itu memiliki sebuah pesta. Dan anaknya itu diadakan sebuah pesta. Diadakan pesta perjamuan kawin untuk anaknya itu. Dan orang-orang sudah diundang untuk datang. Tetapi yang terjadi adalah orang-orang yang diundang tersebut, mereka beralasan dan mereka tidak datang. Sedih nggak kalau kita punya pesta, kita sudah undang teman-teman yang terbaik kita, waktu pestanya itu diadakan, ternyata teman-teman kita itu nggak datang. Kita senang atau sedih? Sedih ya, sedih sekali ya. Kita punya sebuah pesta, kita sudah perkirakan orang yang datang itu kita kenal siapa saja, tetapi orang yang kita undang, orang yang kita kenal itu cocok untuk datang ke pesta kita, tetapi mereka nggak datang ternyata. Nah, itu membuat suatu kesedihan juga dari raja tersebut. Sedihnya raja itu tidak sampai di situ. Akhirnya karena dia sedih, orang-orang yang tadinya itu yang diundang tidak mau untuk datang, raja itu meminta untuk para hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan jalan. Habis itu kalau kita melihat, raja itu meminta untuk orang-orang yang ada di persimpangan jalan untuk datang ke pesta itu. Nah, saya mau tanya, orang-orang yang di persimpangan jalan itu, awalnya mereka dapat undangan itu enggak? Enggak. Tetapi raja itu mengatakan, panggil mereka semua untuk masuk ke perjamuan kawin anakku. Jadi dengan kata lain, karena orang-orang yang diundang itu tidak datang, karena tempat yang pestanya itu kosong, raja itu meminta untuk mengumpulkan orang-orang yang ada di persimpangan untuk ada di pesta itu. Tetapi ada satu syarat yang harus mereka miliki. Nah, saya mau tanya sebelum kita tahu syarat ini. Saya mau tanya nih, mungkin kalian sudah tahu sih, tapi nggak apa-apa lah, saya tanya. Siapa yang percaya waktu Adam dan Hawa Tuhan ciptakan di Taman Eden, Adam dan Hawa itu telanjang? Siapa yang percaya? Adam dan Hawa tidak telanjang waktu belum berdosa. Oh iya, kalian pasti sudah belajar ya. Kemuliaan. Oke, terima kasih. Puji Tuhan, kalau anak-anak Kuribium sudah tahu ya. Jadi kita kalau lihat-lihat gambar-gambar yang ada di mana lah, entah di cerita anak-anak lah atau di mana, kita maaf kayak dibohongin ya. Karena Adam dan Hawa ketika Tuhan ciptakan di Eden, mereka punya pakaian ya. Mereka punya pakaian, mereka tidak telanjang. Mereka memiliki pakaian jubah kebenaran Tuhan yang menutupi mereka. Nah, pakaian pesta yang kita pelajari saat ini adalah pakaian pesta yang sama yang pernah dipakai nenek moyang kita Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa.
Saya mau tanya nih, tadi kan ada yang saya tanyakan, waktu kalian ke pesta punya pakaian yang terbaik kan? Ya, Ya, punya pakaian terbaik. Kalau kita mau datang ke pestanya anak domba nanti, pakaian mana yang mau kita pakai? Pakaian yang terbaik kita punya, atau pakaian seperti nenek moyang kita yang pertama? pakaian seperti nenek moyang kita. Puji Tuhan. Nah, pakaian ini, tanpa pakaian pesta ini, ceritanya unik. Jadi ketika raja itu mengundang orang-orang yang tidak diundang untuk datang ke pesta, semuanya itu masuk ke pesta. Masuk ke pesta perjamuan itu. Jadi kalau kita melihat dalam kitab Lukas, ada orang yang timpang, ada orang yang malang, bahkan ada penjahat, ada orang jahat, orang baik, semuanya kumpul. Nasr mau tanya, mengapa mereka bisa untuk masuk ke pesta itu? Dapat undangan. Karena diundang. Oke, karena diundang. Itu alasan yang pertama. Ada dua alasan. Alasan yang kedua apa? Boleh tahu nggak? Karena nggak ada orang di pestanya, jadi kita yang datang. Oke, itu termasuk alasan pertama. Alasan yang kedua selain itu? Kenapa mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk hadir di pesta itu? Nah, yang membuat hal yang unik adalah selain mereka itu diundang untuk masuk ke dalam perjamuan pesta anaknya, raja ini memberikan pakaian pesta kepada mereka yang akan masuk atau hadir ke perjamuan kawin itu. Jadi, mereka yang diminta untuk datang menggantikan orang-orang yang diundang pertama kali itu, mereka bukan hanya diundang raja itu, tetapi raja itu juga memberikan pakaian pesta untuk mereka kenakan ketika mereka masuk ke dalam pesta itu. Jadi kalau kita saya mau tanya lagi nih, kalau seumpamanya kalian sudah punya pakaian yang kalian senangi, pakaian yang mungkin menurut kalian itu pakaian yang terbaik, ketika kalian diminta untuk datang ke sebuah pestanya raja, raja itu memberikan pakaian khusus untuk kalian. Kalian pilih pakai yang mana? Pakaian yang kalian menurut kalian itu pakaian kesenangan kalian. Yang dikasih. Yang dikasih. Nggak ada yang jawab yang kesenangan saya nih. Nggak ada ya. Puji Tuhan ya. Jadi kita akan memakai baju yang akan dipakai yang raja itu kasih. Tapi apa yang terjadi? Coba kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-11. Ada boleh yang mungkin Kakak Ariana. Kakak Ariana boleh bantu baca untuk Matius pasal 22 ayat yang ke-11. Ada hal yang terjadi. Coba kita boleh simak. Apa yang terjadi dalam Matius pasal 22 ayat 11? Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Di ayat 11 ini dikatakan waktu raja masuk untuk bertemu orang-orang itu, raja itu melihat ada satu orang yang tidak menggunakan apa tadi Kakak Ariana? Pakaian pesta. Oke, pakaian pesta. Saya mau tanya ini. Tadi kan saya sudah katakan, pakaian itu sudah diberikan raja kepada mereka untuk dipakai. Saya mau tanya nih, memang orang yang datang waktu itu nggak pakai baju? Pakai ya. Mereka yang datang waktu itu pakai baju. pakai bajunya sendiri. Ya, orang satu ini memakai baju kesukaannya sendiri untuk datang ke pesta perjamuan raja. Jadi ketika raja memberikan baju khusus untuk orang ini tidak mau memakainya. Orang ini berpikir, aku menyukai bajuku. Bajuku ini kesenanganku. Bajuku ini yang terbaik.
baju yang diberikan itu nggak cocok buat aku. Aku lebih suka untuk memakai bajuku sendiri. Akhirnya ketika dia masuk ke dalam perjamuan pesta itu, raja mengetahui, kok bisa ya? Dia bisa masuk kok nggak pakai baju yang aku kasih. Coba ayat yang ke-12. Kakak Ariana boleh lanjutkan. Dia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ayat 12, sebenarnya orang ini pakai pakaian pesta. Tapi pakaian pesta yang dia kenakan itu bukan pakaian pesta yang dikirim raja untuk dia pakai. Pakaian pestanya itu adalah pakaian seperti apa? Ingat waktu Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Membuat daun baju sendiri dari daun. Oke, membuat pakaian dari daun ara. Kenapa mereka buat pakaian dari daun ara? Karena iya benar, bajunya lagi hilang. Karena baju yang dipakaikan Tuhan pertama kali ke Adam dan Hawa hilang karena mereka melanggar atau mereka berbuat dosa. Saat mereka kehilangan baju kemuliaan Tuhan lagi, maka didapati bahwa mereka itu telanjang. Dan saya mau tanya, pakaian yang dibuat Adam dan Hawa waktu mereka jatuh dalam dosa, bisa nggak menutupi ketelanjangan mereka? Enggak, dikit Bisa. Bisa atau enggak? Nggak bisa ya. Baju yang dipakai atau baju yang dibuat Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa tidak dapat menutupi ketelanjangan mereka. Tidak dapat menutupi sesuatu yang telah mereka lakukan. Hingga akhirnya pencipta kita atau Bapa bertemu dengan Adam untuk memberikan pakaian menutupi ketelanjangan mereka. Dan pakaian itulah yang akan dikenakan untuk menjadi pakaian Adam dan Hawa supaya tidak telanjang. Nah, saya mau tanya untuk saat ini. Kita masuk dalam satu kesimpulan. Saat ini kita sementara akan dijamu untuk menghadiri pesta anak domba. Kita mendapatkan undangan saat ini dan kita diminta untuk memakai pakaian pesta itu. Siapa yang mau untuk memakai pakaian pesta itu untuk kita pakai? Saya mau, Sir. Mau ya? Puji Tuhan. Mas Kaleb mau ya? Nah, saya mau tanya lagi nih saat ini kepada kita semua. Lalu bagaimana caranya kita saat ini bisa dapat pakaian pesta itu? Bagaimana caranya kita bisa dapat pakaian pesta itu? Karena pakaian pesta itu bukan dari kita. Sopan. Dari apa? Sopan. Suci. Benar. Baik. Oh, oke. Seperti itu tadi ya. Tetapi saya mendapatkan pelajaran di sini. Bagaimana supaya kita boleh mendapatkan baju yang tidak bisa kita peroleh saat ini. Kita nggak bisa untuk pakai baju itu saat ini. Karena kita berdosa. Tetapi, tahu nggak? Ternyata Tuhan memberikan kesempatan buat kita semua untuk bisa pakai baju itu. Melalui siapa? Melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi, Yesus turun ke dunia ini bukan hanya tujuannya untuk menebus kita dari dosa. Itu adalah satu tujuan utama absolut dari Kristus. Kristus turun untuk menebus kita yang jatuh dalam dosa. Cara yang untuk menebus kita, ada stepnya yang lagi, yang Tuhan ingin pakaikan untuk kita. Kristus turun ke dunia ini untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat saya lakukan. Untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat kita semua lakukan di tempat ini. Yaitu apa? Untuk melakukan
segala tuntutan dari hukum Tuhan. Untuk itulah, ketika Kristus turun ke dunia, Kristus dengan kemanusiaan yang dia kenakan, melakukan kesempurnaan dalam menuruti hukum Tuhan. Ketika Kristus melakukan kesempurnaan itulah nantinya yang akan Kristus kenakan menjadi bagian dari ser dan bagian kita semua. Jadi, pakaian pesta yang sebelumnya itu sangat sulit untuk kita peroleh, melalui Kristus yang telah turun ke dunia ini, Bapa memberikan kesempatan kepada ser dan juga kepada kita untuk bisa memakai pakaian pesta itu. Melalui jasa siapa? Jasa Kristus saja. Perbuatan kita, kebaikan kita, bahkan tidak ada kebaikan sebenarnya dalam diri kita. Tidak dapat membuat kita layak untuk dapat menghadiri pesta itu. Namun ketika kita menerima pakaian pesta itu, dan kita memakai pakaian itu ketika kita akan datang ke perjamuan itu, maka Bapa akan melihat kita dan akan melayakkan kita untuk masuk dalam perjamuan itu. Karena apa? Karena bukan karena perbuatan yang kita lakukan, karena bukan penurutan yang kita lakukan, tetapi Bapa melihat pakaian anaknya itu ada pada ser. Jadi pakaian yang kita kenakan nantinya itu, contoh nih, kalau lihat ser pakai baju nggak? Pakai baju kan? Jadi baju atau pakaian yang dikenakan nantinya atau diberikan kepada ser itu bukanlah baju seperti jaket. Kalau kita pakai jaket, baju yang pakai ser ini ser lepas nggak? Enggak kan? Tetapi jubah itu yang akan kita kenakan, jubah itu sebelum kita kenakan, ser harus lepas ini baju ser. Kalau ser nggak lepas, jubah itu tidak bisa dikenakan. Karena dalam pelajaran perumpamaan Tuhan Yesus, pakaian kebenaran atau pakaian pesta itu tidak bertujuan untuk menutupi dosa ser. Jadi pakaian lama yang ser pakai saat ini harus ser lepaskan dulu. Jikalau ini tidak dilepaskan, ser nggak bisa untuk pakai itu. Kita semua juga sama. Kalau kita mau, siapa yang mau saat ini? Siapa yang mau memakai pakaian pesta dari raja itu? Semua mau kan? Nah, puji Tuhan. Syaratnya, Tuhan mau meminta kita untuk dapat boleh melepaskan segala kesenangan dosa yang ada pada diri kita. Untuk dilepaskan semuanya, barulah setelah itu kita memakai baju pakaian pesta itu. Sehingga baju pakaian pesta itu akan menggantikan baju lama kita. Bukan baju pesta itu menutupi baju lama kita. Jadi puji Tuhan ya, ada hal pelajaran yang kita peroleh saat ini. Kita yang tidak layak untuk masuk ke perjamuan pesta itu, Tuhan kembali melayakkan kita melalui anaknya. Bahkan ketika kita sudah diundang untuk menghadiri itu, hanya pakaian kebenaran Kristus saja yang dapat melayakkan ser dan kita semua untuk ada di sana. Jadi, pelajaran yang kita dapatkan adalah Tuhan meminta kepada ser dan kepada anak-anak semua di sini untuk mau dengan pertolongan Tuhan melepaskan baju lama kita, melepaskan kemanusiaan lama yang penuh dosa. Ser penuh sekali dosa dari perkataan, dari perbuatan, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Tuhan meminta kita untuk boleh melepaskan itu. Bagaimana caranya? Tadi sudah ada yang jawab, kita perlu untuk boleh menjadi suci, manis, budi, baik, dan juga segalanya. Itu pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan akan lakukan dalam diri kita. Jikalau Roh Kudus telah menolong kita untuk melepaskan pakaian lama kita, maka pakaian pesta itu akan kita kenakan dan kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan raja. Siapa yang mau nanti sama-sama kita masuk dalam perjamuan raja? Ada nggak yang mau bertemu ser di sana? Puji Tuhan ya.
Sir juga mau melihat anak-anak yang ada di sini. Ada Kakak Zaneta, kakak yang lainnya. Kita semua nanti sama-sama akan ada di satu meja yang sangat panjang. Kita akan bersama-sama, pakaian kita sama. Pakaian kita nggak ada yang berbeda, nggak ada yang warna hitam, nggak ada yang warna biru, nggak ada yang warna ungu. Karena pakaian kita cuma satu, yaitu pakaian apa? Pakaian kemuliaan anak domba. Ya, pakaian jubah kebenaran itu. Jadi itulah pakaian kita. Dan tujuan saat ini, mari kita sama-sama untuk meminta Tuhan supaya kita boleh mengenakan pakaian pesta itu, sehingga kita boleh layak untuk dapat masuk ke perjamuan anak domba nantinya. Tuhan menolong kita, Tuhan boleh menuntun kita supaya setiap minggu pekerjaan, pendidikan yang kita miliki, Tuhan boleh menolong supaya baju-baju lama kita yang kita miliki, Tuhan boleh lepaskan, Tuhan boleh menolong untuk memakaikan baju baru, baju kemuliaan untuk bagian kita. Tuhan memberkati. Amin. Oke, thank you, Sir. eh, Atas firman Tuhan yang sangat bagus. Dan sekarang kita akan doa tutup yang dipimpin oleh Jevan. Jevan atau Jason yang ada di situ. Halo. Oke, bisa? Mari kita Oke, mari nanti kita setelah satu dalam doa. nanti bisa setelah itu dilanjutkan oleh pembicara. Kalau kamu baik, terima kasih atas segala kebaikanmu. Sekarang kami di sini sudah selesai acara dengan wow kami, dan sekarang kami akan melakukan kami terima kasih kami, tuntunlah kami. Berikanlah mereka kami supaya kami bisa mengerti apa yang tadi pelajari, supaya kami bisa memahami dan melakukan dosa kami. Jagainlah kami. Terima kasih Tuhan. Karena Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Jason. Sepertinya Sir terkeluar ya. Putra terkeluar, tidak apa-apa. Jadi sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Nikto yang sudah memimpin dan yang sudah mempersiapkan Ya, Miss. lagu pujian juga. Dan seperti biasa kita akan ambil gambar dulu